Shalom, selamat pagi untuk kita semua jemaat Tuhan yang dikasihi Tuhan. Kita akan berdoa terlebih dahulu kepada Tuhan. Bapa, terima kasih buat hari ini, di mana Tuhan kami boleh melayani Kau, kami boleh menaikkan ucapan syukur kami di hadapan-Mu. Haleluya Yesus, haleluya. Biarlah kita semua dengan segenap hati kita menaikkan ucapan syukur di hadapan Tuhan. Buka suara-Mu, naikkan pujian di hadapan-Mu.
percaya padamu Tuhan. Kami percayakan hidup kami padamu. Kami menyerahkan kehidupan kami dalam tangan-Mu. Rasakan kehadiran Tuhan. Rasakan kebaikan yang Tuhan berikan. Haleluya Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat setiap janji-janji-Mu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih ya Allah. Terima kasih. Kami siap untuk memuji Engkau. Biarlah Tuhan, tidak bibir kami Tuhan boleh dipenuhi dengan puji-pujian. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Shalom jemaat Tuhan. Kita akan bersukacita pada hari ini bersama keluarga tentunya. Kita akan satu pujian. Kalau kita akan mengatakan kalau Tuhan adalah pemilik kehidupan kita. Amin. Boleh bersorak-sorai.
kita untuk masuk dalam kebenaran firman Tuhan. Biarlah setiap kita boleh diberikan hati yang baik, tanah yang baik, yang siap ditabur oleh kebenaran firman Tuhan. Haleluya Yesus. Haleluya.
mendengarkan sebagian daripada firman-Mu. Berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Biarlah Tuhan kami boleh menjadi tanah yang baik, tanah yang siap dibentuk oleh kebenaran-kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, setiap kita yang percaya katakan kepada Tuhan, amin. Selamat pagi kepada para jemaat yang mengasihi Tuhan dan yang dikasihi Tuhan. Hari ini saya akan berbicara mengenai penderitaan orang-orang percaya. Yang pertama, apa kata Alkitab tentang penderitaan? Yang kedua, alasan-alasan mengapa orang percaya menderita. Yang ketiga, langkah-langkah yang harus diambil untuk menang atas penderitaan. Dan yang keempat, peranan Allah dalam penderitaan orang-orang percaya. Apa kata Alkitab tentang penderitaan? Yohanes 16 ayat 33b mengatakan, dalam dunia kamu menderita penganiayaan, tetapi kuatkanlah hatimu, aku telah mengalahkan dunia. Mazmur 34 ayat 20 mengatakan, kemalangan orang benar banyak, tetapi Tuhan melepaskan dia dari semuanya itu. Roma 8 ayat 18, sebab aku yakin bahwa penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita kelak. Alkitab, penuntun hidup yang berkelimpahan, memberikan alasan-alasan mengapa orang percaya menderita. Saudara, alasan-alasan mengapa orang percaya menderita, yang pertama, sebagai kelanjutan dampak kejatuhan Adam dan Hawa. Kejadian pasal 3 ayat 16, firman Tuhan kepada perempuan itu, yaitu Hawa, susah payahmu waktu mengandung akan kubuat sangat banyak. Dan kepada Adam, Allah berfirman, dengan bersusah payah engkau akan mencari rezekimu dari tanah seumur hidupmu. Dengan berpeluh, dengan berkeringat engkau akan mencari makananmu sampai engkau kembali menjadi tanah. Itulah alasan yang pertama, dan ini dampaknya juga akan jadi di dalam kehidupan orang-orang percaya. Banyak orang mengatakan cari duit sekarang susah, ya khususnya dalam pandemi seperti ini. Ya, kita melihat ini adalah dampak kelanjutan dari kejatuhan Adam dan Hawa. Yang kedua, saudara, mengapa orang-orang percaya menderita? Disebabkan akibat perbuatan diri sendiri. Galatia pasal 6 ayat 7 mengatakan, karena apa yang ditabur orang, itu juga yang akan dituainya. Contoh kasus dalam kehidupan sehari-hari. Menderita karena selalu kekurangan uang, khususnya menjelang tanggal tua. Mungkin kita harus melihat lagi bagaimana cara kita mengelola keuangan. Yang kedua, mungkin kita sakit, tubuh kita lemah, kita punya kolesterol tinggi, gula darah tinggi, asam urat juga tinggi. Mungkin kita juga harus melihat bagaimana pola makan kita dan gaya hidup kita. Saudara yang dikasihi Tuhan,
Itulah alasan yang kedua, yang mengapa orang-orang percaya menderita akibat dari apa yang kita lakukan terhadap diri kita sendiri. Ya, ada hukum tabur tuai. Dan alasan yang ketiga, kita hidup dalam dunia yang berdosa dan yang jahat. Ya. Roma pasal 3, semua orang telah menyeleweng. Tidak ada yang berbuat baik. Mulut mereka penuh dengan sumpah serapah. Saya teringat kalau ada kerusuhan, ada demo-demo, ya, banyak teriak-teriakan yang mencaci maki, mulut mereka penuh dengan sumpah serapah. Kaki mereka cepat untuk menumpahkan darah. Ya, kalau tidak dicegah, ya, itu pasti akan ada penumpahan darah. Ya, di dalam keributan seperti itu, dikatakan keruntuhan dan kebinasaan mereka tinggalkan di jalan mereka. Rusak di mana-mana, saudara. Gedung dibakar, mobil dibakar. Ya, saudara yang dikasih Tuhan, jalan damai tidak mereka kenal. Rasa takut pada Allah tidak ada pada mereka. Ya, mereka tidak takut akan Tuhan. Ya, dengan tindakan-tindakannya menunjukkan bahwa mereka punya sikap yang sama sekali tidak takut kepada Tuhan. Orang-orang percaya hidup dalam dunia yang berdosa dan yang jahat. Di dalam 2 Petrus 2 ayat 8 dikatakan, sebab orang benar ini tinggal di tengah-tengah mereka dan setiap hari melihat dan mendengar perbuatan-perbuatan mereka yang jahat, sehingga jiwanya yang benar itu tersiksa. Saudara, kita akan melihat alasan-alasan lainnya. Alasan ini seringkali yang kita buat sebagai alasan, bukan? Yaitu kita menderita karena ada iblis. Saudara, Wahyu pasal 12 ayat 10 menggambarkan iblis sebagai pendakwa. Orang-orang percaya yang mendakwa mereka siang dan malam di hadapan Allah. Iblis menuduh atau mendakwa bahwa Ayub takut akan Allah karena dia telah menerima perlakuan yang istimewa dari Allah. Allah melindungi Ayub dan keluarganya. Allah memberkati Ayub dengan berlimpah, dan iblis menantang Allah supaya mencabut atau menarik berkat-berkatnya dari Ayub, dan iblis berani pastikan bahwa Ayub akan mengutuki Allahnya. Ayub pasal 1 ayat 11. Kita tahu bahwa tuduhan iblis terhadap Ayub itu salah. Bahkan Ayub di dalam penderitaannya berkata, ya, di dalam terjemahan bahasa Inggris, even though he slay me, meskipun ia membunuh aku, meskipun Allah membunuh aku, yet will I trust in him. Saya masih akan mempercayainya. Saudara yang dikasih Tuhan, di dalam Yohanes 8:44b, iblis digambarkan sebagai pembunuh manusia sejak semula. Iblis digambarkan sebagai pendusta dan bapa segala dusta. Tuhan Yesus berkata di dalam Yohanes pasal 10 ayat 10, pencuri datang hanya untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Ini adalah gambaran tentang iblis, saudara. Mengapa orang-orang percaya menderita? Karena ada iblis di dalam kehidupan dalam dunia ini yang selalu ingin yang terburuk bagi orang-orang yang percaya, yang selalu ingin membuat orang-orang percaya gagal fokus kepada Allah
Karena itu dia selalu mencobai orang-orang percaya. Dan alasan yang kelima, mengapa orang-orang percaya menderita? Mengambil bagian dalam penderitaan Kristus. Kita menderita karena kita mengambil bagian dalam penderitaan Kristus. Di dalam 1 Petrus pasal 4 ayat 12, janganlah kamu heran akan nyala api siksaan yang datang kepadamu sebagai ujian. Seolah-olah ada sesuatu yang luar biasa terjadi atas kamu. Sebaliknya, bagaimana sikap kita? Sebaliknya, bersukacitalah sesuai dengan bagian yang kamu dapat dalam penderitaan Kristus, supaya kamu juga boleh bergembira dan bersukacita pada waktu Ia menyatakan kemuliaannya. Kita menderita karena kita mengambil bagian dalam penderitaan Kristus. Yang keenam, saudara, Allah memakai penderitaan dalam hidup kita sebagai perangsang pertumbuhan rohani. Saya ulangi, Allah memakai penderitaan dalam hidup kita sebagai perangsang pertumbuhan rohani. Yusuf tanpa penderitaan tidak akan sedewasa dalam menghadapi saudara-saudaranya yang berbuat jahat. Saat dia memperkenalkan dirinya kepada saudara-saudaranya, dia berkata, "Akulah Yusuf, saudaramu yang kamu jual ke Mesir. Janganlah bersusah hati dan janganlah menyesali diri karena kamu menjual aku ke sini. Sebab untuk memelihara kehidupanlah Allah menyuruh aku mendahului kamu." Kita lihat Yusuf sangat mengerti rencana Allah yang indah di balik semua penderitaannya. Selanjutnya dia berkata, "Memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan, yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar." Haleluya. Yusuf bertumbuh dari anak kesayangan Bapa yang manja menjadi pribadi yang bisa memberikan maaf yang tulus kepada saudara-saudaranya yang berbuat jahat kepadanya. Ia membalas kejahatan saudaranya dengan kebaikan dan berkata, dalam masa kelaparan seperti itu, aku akan menanggung makanmu dan menanggung makan anak-anakmu juga. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita sudah melihat ada 6 alasan mengapa kita sebagai orang-orang percaya menderita. Ya, saudara, sekarang bagian yang ketiga adalah langkah-langkah apa yang harus kita ambil untuk menang di atas penderitaan. Yang pertama, cari alasan atau penyebab dari penderitaan kita. Ya, seperti yang sudah saya katakan, kalau kita selalu kekurangan, mungkin kita akan memperbaikinya dengan jalan berhemat. Ya, kalau kita sakit-sakitan, kita mungkin lebih memperhatikan ya gaya hidup atau pola makan kita. Saudara, cari alasan ya atau penyebabnya, dan sehingga kita bisa bertindak ya dengan satu sikap yang sesuai bagaimana kita harus mengatasi penderitaan kita. Yang kedua, percaya bahwa Allah sangat mengasihi kita. Di dalam Yakobus pasal 5 ayat 11, kamu telah mendengar tentang ketekunan Ayub. Betul ya? Kamu telah tahu apa yang pada akhirnya disediakan Tuhan baginya, bagi Ayub. Ya, Tuhan Maha Penyayang dan penuh belas kasihan. Haleluya. Ya, kita harus percaya Allah sangat mengasihi kita. Jangan kita sekali-kali menyangkal kasih Tuhan dan menolak Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat
oleh karena penderitaan yang kita alami. Jangan sekali-kali saudara meninggalkan Tuhan, menjadi kecewa dengan Tuhan karena penderitaan yang sedang saudara alami. Tetapi kita harus percaya bahwa Tuhan mengasihi kita. Dia mengasihi saudara, Dia mengasihi saya. Saudara, langkah yang ketiga yang harus kita ambil sebagai orang percaya, kita harus berdoa dengan sungguh-sungguh sampai Allah membebaskan kita daripada penderitaan kita. Contohnya Ibu Hana, seorang ibu yang mandul, yang tidak bisa mempunyai anak. Ya, dia selalu dihina, dicemooh oleh Penina, madunya. Ya, tetapi dia tidak membalas hinaan dengan kata-kata yang sama, ya, yang tidak enak seperti itu. Tetapi dia berdoa begitu lama di dalam bait Allah, sehingga Imam Eli menyangka bahwa dia mabuk. Tetapi dari hasil doanya luar biasa, ya, Tuhan membebaskan Hana daripada kemandulannya. Tuhan membuat dia melahirkan Samuel dan bahkan melahirkan beberapa anak laki-laki lagi. Puji nama Tuhan. Kita melihat ada kuasa di dalam doa. Kita harus percaya, kita harus berdoa. Kita tidak boleh marah kepada Tuhan pada waktu Tuhan izinkan kita mengalami penderitaan dalam hidup ini. Yang keempat, saudara, pegang janji Allah. Bahwa pertama, Dia tidak akan membiarkan kita dicobai melebihi kekuatan kita. 1 Korintus 10 ayat 13, saudara. Dan yang kedua, Dia akan memberikan kekuatan melalui Roh Kudus-Nya. Kolose pasal 1 ayat 11 mengatakan, dikuatkan dengan segala kekuatan oleh kuasa kemuliaannya, oleh Roh Kudus-Nya, untuk menanggung segala sesuatu dengan tekun dan sabar. Kita tidak lari daripada kenyataan, tidak lari daripada penderitaan kita, tetapi kita menanggungnya dengan kekuatan yang diberikan oleh Roh Kudus, ya, oleh Allah kepada kita. Dikuatkan dengan segala kekuatan untuk menanggung segala sesuatu dengan tekun dan sabar. Bagian yang terakhir, bagian keempat, bagaimana peran Allah dalam penderitaan orang percaya. 1, Allah ikut dalam penderitaan. Ada Allah dalam setiap penderitaan kita. Ya, bahkan Tuhan Yesus mengatakan, ya, imam besar agung yang bisa turut merasakan, berempati, ya, kepada kita yang sedang menderita. Tuhan berjanji tidak akan sekali-kali meninggalkan kita. Gelar Yesus adalah Immanuel, Allah beserta dengan kita. Yang pertama, Allah ikut dalam penderitaan kita. Dan yang kedua, Allah mendampingi kita. Pengarang Mazmur 23 mengatakan, bahkan dalam lembah kekelaman sekalipun, ya, dia tidak akan takut bahaya. Karena apa? Ada sebabnya. Karena Tuhan beserta dengan dia. Saudara, Roma 8:34 menyatakan Yesus jadi pembela bagi kita. Yesus mengasihi kita. Allah berjanji tidak akan membiarkan kita dicobai lebih daripada kekuatan kita. Dan Allah akan memberikan Roh Kudus-Nya supaya kita sebagai orang percaya, kita bisa mengatasi setiap penderitaan dengan cara yang benar. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, Gembala yang baik, kami mau belajar untuk mengucap syukur di dalam segala keadaan. Juga di dalam penderitaan, kami tidak akan mengeluh. Kami tidak akan komplain kepada Tuhan. Tapi kami mau belajar percaya. Kami mau belajar berserah kepada Tuhan. Karena di dalam Tuhan ada pengharapan. Di dalam Tuhan ada jalan keluar. Kami mau terus andalkan Yesus. Mata kami mau terus tertuju kepadamu Tuhan. Karena Engkau adalah jawaban dari setiap permasalahan
yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan kami. Tolong kami Roh Kudus, kalau hari ini kami ada dalam situasi di mana kami menderita, entah itu sakit penyakit, entah itu tekanan ekonomi, entah apa saja masalah-masalah yang membuat kami menderita, kami tahu kami punya Tuhan Yesus yang mengasihi kami. Terpuji nama Tuhan. Haleluya. Haleluya. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Terima kasih untuk Ibu Gembala yang menyampaikan kebenaran buat kita semua tempat ini. Ada pengumuman bagi Bapak atau Ibu saudara yang mau kembali ke perpuluhan dan persembahan, boleh datang ke gereja. Gereja dibuka setiap hari jam 8 sampai jam 11. Atau bisa ditransfer ke BCA 5890 134 701 atas nama BCA Batu Tulis Rajawali. Jangan lupa ada doa bersama setiap hari Senin melalui Zoom. Ayo kami mengundang ibu-ibu, bapak-bapak, semua saudara-saudara untuk ikut doa bersama, karena ini yang membuat kita lebih kuat lagi di dalam Tuhan. Itu setiap hari Senin jam 7. Nanti linknya akan dibagikan melalui WA. Mari kita akan kita lanjut berdiri. Kita akan menutup ibadah kita pada hari ini. Kita akan satu pujian Tuhan Yesus. Ya Allah, kami berdoa Tuhan untuk jemaat Murid Jawa di tempat ini, dimanapun Tuhan, jemaat Tuhan berada ya Bapa. Terus ya Allah, terus Tangan menyertai, terus Tangan melindungi, menjaga
jemaat-jemaat di tempat ini padam rohnya ya Bapa. Biar Tuhan, roh kami boleh terus bersukacita, roh kami terus menyala di dalam Engkau ya Allah. Biarlah Bapa, sampai pada akhirnya Engkau tetap dapati kami setia di dalam Engkau. Terima kasih ya Allah. Berkati setiap jemaat-Mu ya Bapa. Kami percaya Tuhan, tangan Tuhan tidak cukup pendek untuk menolong setiap kami. Kami berdoa Tuhan untuk bangsa kami ya Bapa. Kau tahu keadaan bangsa kami ya Allah. Tapi kami percaya Tuhan, bangsa kami adalah bangsa pilihan Allah yang akan terus dipelihara oleh Engkau. Hikmat dan marifat-Mu boleh ada di atas pimpinan pemimpin kami ya Bapa. Biarlah Allah, Engkau menjauhkan bangsa kami ya Bapa dari orang-orang yang tidak bertanggung jawab ya Bapa. Kau akan kirim malaikat-Mu ya Allah. Kau akan memberikan roh yang lemah lembut ya Bapa untuk setiap orang-orang yang berniat jahat kepada bangsa kami ya Bapa. Terima kasih ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih juga Tuhan untuk firman Tuhan yang sudah ditabur. Berkati terus Ibu Gembala kami, beri kesehatan. Tuhan berikan terus hikmat kepada Ibu Gembala kami. Tuhan jaga, Tuhan sertai terus ya Bapa. Jauhkan Tuhan beliau daripada sakit penyakit ya Allah. Dan sukacita Allah, sukacita Allah boleh ada di dalam hati Ibu Gembala kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih ya Bapa untuk hari ini. Kumpulkan kami minggu depan. Berikan kami yang antusias untuk menanti-nantikan hari Minggu di dalam Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya. Jemaat yang dikasih Tuhan, mari kita mengangkat kedua tangan kita dengan mata yang diarahkan kepada Tuhan Yesus, karena dari Dialah datangnya pertolongan kita. Jemaat yang dikasih Tuhan, Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kepada engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan kepada engkau damai sejahtera. Kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah Bapa dan persekutuan di dalam Roh Kudus menyertai engkau dari saat ini sampai Tuhan Yesus datang untuk yang kedua kalinya. Sekalian kita yang percaya katakan amin. Terima kasih. Selamat hari